Terima kasih Pak Samsul. Ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kita mulai praktek. Oke, Bu, gimana Pak? Masih berkaitan dengan asesmen. Maksudnya masih tapi ini akhir ya untuk asesmen itu kan tadi terdiferensiasi ya. Kalau tadi Endang bilang kalau soalnya beda-beda mungkin Rena juga bisa Medang biar bisa Medang biar bisa ketemu Medang. Bagaimana kalau umpama kita kan sudah tahu si anak ini agak bagus ya kemudian yang agak istimewa. Kemudian kita membuat soal umpama itu 15 soal. Itu kita kelompokkan 5 yang malah kesulitan, yang 5 malah sulit gitu. Soalnya satu model 3 karakteristik soal dalam satu semuanya itu biar semuanya itu yang ingin ini yang kemudian dari nilai kita tinggal sudah punya ini agak lolos gitu. Kalau untuk menjawab soal yang baik itu mungkin ada sedikit itu kita betul kan beda dengan yang memang ini pasti kelinci gitu. Karena kalau seperti itu bisa nggak diferensiasi nggak? Ya tetap bisa Bu. Yang penting bikin kita yang sudah sampaikan. Jadi ada jurnal. Jadi ada jurnal pengajaran enggak sih beda dengan sudah kita punya di yang selama ini sudah punya itu ada catatan misalnya si A dia sudah mencoba menjawab pertanyaan sulit meskipun belum sempurna. Kita punya catatan khusus. Dulu kita punya ya Bapak Ibu, tapi khusus sikap. Nah ini sebaiknya memang punya catatan. Misalnya Rumi dulu punya Pak Andre punya catatan. Rumi ini sebetulnya anaknya semangat, tetapi untuk soal-soal yang begini itu dia kurang menguasai. Jadi nanti di situ perkembangannya adalah saya tadi si anak yang belum bisa berhitung yang pada suatu saat diberi soal kok bisa tuliskan si A sudah mulai menunjukkan perkembangan yang bagus. Nah itu nanti untuk pertimbangan Bapak catatan itu sebenarnya penting sekali. Jurnal. Nah nanti kalau sudah di PMM ada itu material diri itu setiap guru punya jurnal sehari-hari. Jadi apa yang dialami oleh dicatat boleh jadi itu untuk pertimbangan dalam referensi kemampuan anak-anak. Boleh. Terima kasih. Kita semua peserta yang luar biasa berbagi. Masih ada lagi. Oke, satu deh Pak. Iya. Pertanyaan masih saya apa perbedaan yang esensial dalam menyusun dengan perbandingan dengan RP yang sebelumnya? Baik Pak, sebetulnya secara perbedaan secara yang ini banget tidak terlalu berbeda ya Bapak Ibu. Tetapi di komponen sudah saya bayangkan di komponen itu ada sebelum kita modul aja RPPM sudah bertransformasi ke RPPM dulu kan banyak sekali kemudian berganti menjadi RPP satu lembar yang hanya tujuan pelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Nah, kalau itu lebih lengkap. Tadi lampirannya aja ada RPPD, asesmennya aja sudah mulai banyak, sudah mulai dibedakan ada asesmen awal, formatif awal, formatif. Jadi memang modul memang betul. Jadi itu di situ. Ini kalau memang dulu kan namanya banyak banget tugasnya ya.
disederhanakan menjadi hanya satu lembar yang lembarnya hanya 2. Tapi ini dilengkapi lagi bahkan bahkan ada ada tadi tadi pemahaman 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 romantis gitu Pak. jadi Jadi perbedaan itu itu lebih step step by by step step itu lebih ya. ya. Betul Betul. Kalau ini kan dulu tujuan tujuannya belajar itu sekali. Ada dulu TIO percintaan. Tujuan listrik secara umum tujuan khusus. nah Nah, itu kedua kemudian apalagi apa gitu? apalagi banyak sekali Banyak itu sekali ya. ada Yang mengamati mengeksplorasi ini gitu jadi modul ajar ada yang lebih ringkas ringkas, tapi memang memang lengkap gitu begitu Pak Begitu. sejenak cekap baik terima kasih Terima Bapak kasih Ibu berarti hari ini kita sudah bisa melangkah ke tujuan kedua kedua yaitu yaitu praktik penyusunan modul ajar baik tadi mungkin Bapak Ibu sudah mulai ada gambaran dan ini sambil berbagi metode mungkin metode yang digunakan bisa lebih bervariasi untuk setiap mapel ya jadi nanti kita dapat banyak sekali dayung 30 terlampaui gitu Bapak Ibu siap untuk praktek siapnya ke sini Bapak Ibu siap untuk praktek mari kita mulai silahkan dimulai baik waktunya sampai jam 10 dari pembawa acara sudah memberikan petunjuk silahkan Bapak Ibu sesuai dengan MGM masing-masing untuk mulai membuat modul ajar ditulis ya nah ini pengalaman anak-anak tulis berbeda dengan kalau hanya membaca saja dalam menulis itu ada proses rekaman di otak ya jadi sambil kalau menulis itu sangat mudah jadi ini kita akan praktekkan itu ya betul-betul dari hasil pemikiran sendiri tidak hanya copy paste yang jawab cakep bahasa Inggris. Gitu. Oke, Ibu. Ya, jadi modul belajar bahasa Inggris yang kami gunakan materi asking dan giving opinion. Identitas modul sama ya Bapak Ibu. Oke, identitas mungkin tidak perlu dibacakan langsung saja ya. Jadi untuk capaian pembelajaran peserta didik menggunakan bahasa Inggris yang berinteraksi dan saling bertukar ide, pandangan, minat dan pendapat dan pandangan dengan guru, teman sebaya dan orang lain. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kompetensi awal yaitu pengetahuan dasar. Karena asking and giving opinion itu meminta dan menanyakan pendapat. Jadi syarat yang harus dimiliki siswa adalah siswa memiliki beberapa kosakata tentang kata sifat. Oke. Tahu kata sifat beautiful, delicious, easy, dan lain sebagainya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang bisa diterapkan di materi asking giving opinion yaitu berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian sarana dan prasarana yaitu sarana diantaranya itu ada LCD, laptop, speaker, gambar-gambar. Dan prasarana ya dibutuhkan wifi. Kalau tidak ada juga tidak pakai internet juga bisa. Model caranya itu discovery practice and produce. Jadi siswa berlatih dulu, kemudian baru menghasilkan produce itu menghasilkan dialog.
kegiatan belum yaitu sebenarnya mampu identifikasi ungkapan asli kemudian dan siswa juga mampu mempraktekkan atau mampu berdialog menggunakan asli opinian. Pemahamannya itu siswa jadi mampu memahami cara berpikir dan berbicara, kemudian mampu membuat dialog menggunakan asli pertanyaan berikutnya misalnya apakah kalian sudah pernah mencoba? Gimana rasanya? Apa pendapat kalian? Ya, kalau berarti saya seperti itu misalnya itu. Nah, kemudian kegiatannya sama guys semua kemudian menyampaikan kehadiran kemudian kegiatan pertama guru ya di sini ada diferensiasinya ya Bapak Ibu proses misalnya guru bisa menaikkan guru ada juga guru menyiapkan teks materi atau materi untuk dan living opinion dan ya ada juga kita salah siswa untuk maju kemudian guru mempraktekkan di depan dengan siswa ya, jadi itu diferensiasinya kemudian inti yaitu siswa mengungkapkan dan opinian ya siswa mempraktekkan dengan siswa itu guru menayangkan gambar di CD kemudian sambil memutarkan lagu atau musik siswa menghafal seperti itu ketika musik main videonya ke teman kita setelah itu ketika lagu berhenti guru akan menayangkan gambar lalu siswa akan bertanya menggunakan kata pendapat. Misalnya di layar gambar khasnya Sandra Dewi tapi siswa yang lain suruh menjawab living opinion terus sampai musik atau lagu habis kemudian berikutnya guru membagikan LKPD itu berupa soal di mana saja kemudian ada dialog siswa mempraktekkan dialog dialognya siswa KPD-nya ada berupa gambar jadi siswa silakan boleh memilih mau gambar yang mana yang mau jadikan dialog itu kemudian kegiatan penutup juga itu siswa menyampaikan menyimpulkan pembelajaran sudah belajar apa kemudian atau materi hari ini apa kemudian refleksi pembelajaran dan ditutup dengan sebelum ditutup ada menyampaikan pembelajaran yang selanjutnya dan terakhir diakhiri dengan doa. Oke, itu sampai itu waktunya. Oke, tepuk tangan kita langsung saya tanggapi karena keterbatasan tadi sudah ada diferensiasi, sudah bagus sekali, metodenya sudah bervariasi, sudah berfokus pada siswa. Jadi saya kira betul-betul berarti asik sekali. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita tunggu siapa yang akan tampil. Rolling.
waktu sekitar 3 3 jam jam pelajaran. Langsung aja. Ya. Capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh IPA adalah mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang mulai berbeda ini. Terus yang kedua, untuk kompetensi awal yang akan dicapai, peserta didik mampu memahami dulu satu. Yang kedua, P3-nya atau profil pelajar Pancasila-nya itu dia akan bisa bernalar kritis, bisa mampu gotong royong, dan beriman dan bertakwa. Terus yang ketiga, kita memiliki sarana dan prasarana ya biasa alat tulis atau gawe atau AB, ilustrasi fokus sama literasi bersama. Oke, selanjutnya tempat peserta didik satu kelas akhirnya. Yang kedua adalah model pembelajaran ini cooperative learning atau discovery learning. Bapak Ibu saya kira udah tahu. Terus yang ketiga metodenya metode eksperimen, jadi dia belajar bereksperimen. Terus yang kedua tujuan komponen pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia melalui eksperimen dengan benar. Terus pemahaman yang bermakna, peserta didik dapat memilih dan memperlakukan zat sesuai karakteristiknya dengan tepat. Jadi biarkan anak-anak bisa mengetahui karakteristik zat dan dia memperlakukannya dengan benar. Terus pertanyaan pemantik, jadi ketika seorang guru itu sebelum dia memberikan suatu pancingan supaya dia benar lebih kritis. Pancingan. Memancing. Nah, pernahkah menyimpan buah? Anak pasti akan kemudian lupa. Nyimpan buah lupa. Ceritakanlah ketika dia lupa 1 hari 2 hari dia buahnya seperti apa. Nah, itu dia akan bisa menceritakan mengungkapkan buahnya. Terus kegiatan pendahuluannya biasa persepsi, kegiatan inti, asesmen kognitifnya, kuis, yang kedua melakukan eksperimen, terus dengan disertai dengan presentasi hasil, terus diskusi kelas dan guru melakukan konfirmasi dan membimbing. Yang ketiga, guru melakukan refleksi, jadi penutupnya itu memberikan refleksi hasil eksperimen pembelajaran. Yang ketiga, asesmennya itu ada tadi kuis, formatifnya itu LKPD, diskusi, terus akhirnya juga ada akhir kuis, terus yang ketiga pengayaan, jadi ada pengayaan dan pengayaan untuk yang sudah melampaui dan remedi yang saya kira itu. Terima kasih. Baik, oke, sebelum berakhir ditanya diferensiasinya di mana? Ini tadi belum muncul diferensiasinya di mana? Nah, diferensiasinya itu pada itu dia alat-alat dan bahan yang disediakan itu yang mau digunakan bebas. Oke. Ada variatif. Jadi dia bisa lakukan, jadi yang ada yang dimiliki dan yang ada di rumah juga bagus juga. Oke, ya. Diferensiasinya sudah ada, konsepnya juga sudah lengkap, sudah menggunakan quizzes, pakai aplikasi, berarti ini juga sudah menarik, sudah berpusat. Oke, terus yang banyak inovatif, Baik, yang kembali giliran yang ketiga adalah dari
bersama Upin dan Upin mau presentasi kita. Oke. Cek. Baik, 5 menit dari sekarang. Selamat pagi. Durasi. Langsung saja. Saya kira semuanya hampir sama lah dengan yang teman-teman sudah presentasikan, namun ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama terkait dengan kalau kita seperti yang kemarin kita sampaikan, yaitu adanya profil belajar itu bisa bersama karena MGMPKI harus selalu menekankan terkait dengan moderasi beragama, materinya apapun itu harus selalu ditekankan dan ada di modul seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan pemantik ini karena materinya dalam bentuk rumput iman, yaitu pada Allah yang lebih spesifik lagi belajar pertama-tama dan sifat-sifat Allah. Kita pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana cara Allah melihat makhluknya, apakah sama dengan makhluk seperti itu. Pertanyaan pemantik itu nama dan sifat Allah. Nah, untuk diferensiasinya itu kita diferensiasi produk karena ada yang membuat grafi terkait dengan asmaul husna dan nanti bisa dipajang seperti itu. Itu terkait dari kami dari MPMPI PAE. Ini asesmen awalnya itu kita langsung menggunakan anak-anak menggunakan image kartu untuk mengetahui kemampuannya. Ya. Ini yang kami harapkan jadi ternyata ada menggunakan untuk formatnya apa ini menggunakan LKPD ya dalam diferensiasi sudah ada, pada siswa sudah ada, kemudian pemantik sudah. Ini bagus sekali, jadi sudah mulai semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi yang menarik Bapak Ibu skopnya. Oke, dapat banyak itu dari pakai tulisin, ada yang pakai make a match, tadi bahasa Inggris pakai practice and produce. Oke, berikut apa Mas Adi? Iya, oke itu Mas. Oh, bahasa Jawa.
Sinara? Bahasa Jawa. Oke. Dari aku sinau bahasa Jawa iku ya, yang disampaikan tadi ya, yang agak berbeda, yang pasti berbeda apa sih khasnya bahasa Jawa, pemahaman berwarna, pertanyaan romantis, ya. Untuk identitas di biasa ya, baca, capaian pembelajarannya kami menyimak, jadi menganalisis dan mengevaluasi informasi berdasarkan dan juga pesan teks cerita rakyat legenda. Kemudian di publikasi awal macam-macam peserta didik untuk mengetahui terlebih dahulu atau macam-macam dari cerita rakyat dari daerah asal, kemudian mampu memahami isi cerita rakyat yang berupa legenda. Kemudian bersama, ya, kemudian model pembelajaran kontekstual dan metode discovery learning. Media visualnya DPPT, kemudian bacaan, asal usul, pulau Nusa Kambangan, dan juga media audiovisualnya ada video pembelajaran, juga asal usul pulau Nusa Kambangan. Kemudian kelompok pembelajaran untuk pembelajaran pertama di sini jadi melalui pembelajaran cerita legenda, mengetahui asal usul cerita legenda dari daerah asalnya masing-masing. Dan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai, jadi mengambil pesan moral yang didapat dari cerita legenda dalam kehidupan sehari-hari. Berdiferensiasinya kami mengambil program, kemudian ada beberapa kelompok yang bisa. Kelompok A melakukan kata-kata dan mengartikannya, kelompok B menganalisis unsur intrinsik ceritanya, yang C menceritakan kembali. Pertanyaan kritik dan yang sampun melalui wujud samping kembang saja ikuti asal usul. Dan pembelajarannya di sini kami langkah ada asesmen awal, ya, ada pemberian motivasi dan juga asesmen awal. Jadi peserta didik kemudian mengidentifikasi jenis-jenis dari kata gambar dan juga ceritanya. Oh, gambar. Oke. Kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kegiatan di sini lalu mix and match dan peserta didik memahami unsur dari kartu-kartu cerita tentang temanya, kemudian tokohnya, isinya. Kemudian aktivitas akhir peserta didik bersama menyebut dari unsur intrinsik dan juga isi dari cerita tersebut serta pembahasan bersama. Kemudian itu rencana pembelajaran berikutnya. Baik, masih ada waktu? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa Inggris, dan salam literasi. Tepuk tangan untuk MGMB guru seni. Ya. Kelompokku paling hebat, anggota guru seni. Mantap sekali ya. Baik, silakan dilanjutkan. Ini kembali tadi saya sekarang ya mudah mikirnya ya modul ajar yang penyusun
Kak Roni dan Bu Buci, 1-7, mapel di kelas 7. Lokasi itu 3x40 menit. Kompetensi awal, siswa mampu memahami posisi kejadian recorder lewat gambar. Yang kedua, profil pelajar Pancasila mandiri dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana, materi ajar tentang teknik pengenalan recorder dan teknik bermain recorder dan alat dan bahan. Alatnya buku teks, buku lagu, sound system, recorder, dan organ. Target capaiannya, peserta didik mampu memainkan alat musik melodis dengan baik dan benar. Metode pembelajaran dengan demonstrasi. Komponen inti tujuan pembelajaran, elemennya mengalami. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memainkan alat musik melodis dengan baik dan benar. Pemahaman bermakna itu peserta didik mampu memainkan. Pertanyaan formatif, apakah kalian pernah melihat pentas musik? Apakah kalian pernah memainkan alat musik? Apakah kalian pernah mengalami memainkan alat musik secara bersama-sama? Pernah memainkan alat musik bersama-sama? Ternyata banyak belum pernah memainkan alat musik. Kegiatan pembelajaran pembukaan, guru membuka dengan mengucapkan salam, memeriksa kehadiran, salam dan sebagainya sama lah. Nah, kegiatan inti pertama kita membagikan video lewat WA. Peserta didik karena tidak ada itu sih. Peserta didik memperhatikan proses bunyi recorder. Peserta didik mengamati teknik memainkan recorder. Guru mendemonstrasikan posisi jari dan memberi petunjuk nomor-nomor jari dengan menekan lubang pada recorder. Guru meminta peserta didik berlatih dan guru memberi contoh menggunakan lagu. Guru meminta peserta didik untuk berlatih secara berkelompok. Kegiatan akhir, guru mengapresiasi seluruh pembelajaran, pemaparan pembelajaran, seluruh aktivitas yang disampaikan oleh peserta didik. Untuk peserta selanjutnya, guru yang mengulangi lagi teknik memainkan recorder untuk menyampaikan kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan recorder dan cara membersihkan recorder. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan yang dapat dari proses pembelajaran dan perilaku. Guru menutup pembelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin doa dan memberi doa. Asesmen dan ada penilaian dan penilaian kelompok. Penilaian kelompok ini sikap peserta didik serta saat memainkan alat musik secara bersama-sama. Pengayaan belajar recorder untuk peserta didik yang diberi tugas tambahan, siswa mampu bisa memainkan recorder dengan iringan remedi. Peserta didik mengulang kembali, siswa memilih lagu lain. Refleksi untuk guru dan murid. Baik ya. Diferensiasinya di mana ya, Bu? Saat perbedaannya. Diferensiasinya saat anak ini. Perbedaannya di mana? Atau lagunya bebas? Iya. Perbedaannya ya lagunya ini nanti ada memilih. Lagunya sangat bagus. Pertama lagu yang notnya cuma biasanya saya diawali dari dulu. Film suara jamu itu lagu yang pasti saya mainkan. Tidak gaduh. Ada yang pintar dunia sedikit. Oke, kita bertemu dengan BPS ini. Baik. Kalau ini sudah pasti, kalau praktek pasti sudah berproses sudah tidak sulit mencari ide supaya anak-anak aktif. Baik, selanjutnya kita lihat siapa yang mau tampil. Oke, teman-teman juga. Oke, Bapak Ibu untuk mengakhiri waktu. Ini persiapannya agak sedikit persingkat ya.
5 menit dari sekarang. Dulu ya. Berlima, ya. Kamu kurang update. Iya. Kamu gaptek. Iya. Kamu cuma bisa copy paste. Iya. Jadi guru informatika dong. Baik, yang disampaikan yang berbeda dari informatika. Kalau yang sama-sama nggak usah. Silakan. Oke, kebetulan pembelajarannya. Di sini peserta didik dapat menjelaskan pengertian himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemahaman berlaksanya peserta didik memahami dan menyelesaikan himpunan data terstruktur pada soal tata rahasia. Kemudian yang pertanyaan pemantiknya, dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan tidak? Kemudian nanti Langsung ke kegiatannya nanti guru mempersiapkan kartu. Jadi kan ada kata rahasia, misal dari informatika kan komputasional. Nanti satu kartu itu ada 2 huruf, nanti disebar, disusun, ya seperti ini. Ada komputasional, satu kartu ada O, satu selanjutnya MP, satu selanjutnya UT sampai komputasional gitu. Nah, nanti diferensiasinya itu sesuai dengan sudut minat seperti olahraga. Jadi awalnya anak membuat kartu seperti contoh, tapi sesuai bakat dan minat. Olahraga ditulis basket awalnya seperti itu. Terus seni misal musik, dan atau judul lagu. Oke. Itu sih bedanya dari MPP informatika. Oke, baik. Itu asesmen. Menggunakan aplikasi asesmen awal tadi rahasia. Formatifnya biasa LKPD, nanti ada LKPD ya, sumatifnya tes, ya sumatifnya tes tertulis, ya tertulis, ya baik. Oke, itu dari BPP informatika pada durasi juga unik ya, ini pakai kartu ya, tidak hanya sekedar anak-anak pegang laptop, ya tidak ada alur belajarnya semester yang baik. Kita lanjut. harus tinggi. Mohon belajar pendidikan Pancasila. Pemahaman bermaknanya Pak, mungkin berbeda. Pemahaman bermakna. Peserta didik mampu menyebutkan hasil sidang bidang berbeda. Kemudian kebijakan pendapat jasa salam dan sebagainya berupa apresiasi, menyampaikan unsur dari pelajaran, nanti menjelaskan materi guru nanti dengan memulai guru memotong kecil dengan cara ini yang kita lakukan adalah diferensiasi dalam proses. Ya, jadi
anak orang tua itu mungkin proses yang kita bentuk secara negosiasi ya. Kemudian kemudian presentasi kelompok dan amati secara kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kegiatan penutup menyimpulkan pelajaran, refleksi, doa, kemudian informasi materi yang akan datang. Asesmen awal untuk tertulis, instrumen pilihan ganda. Yang kedua, formatif, observasi pengamatan, pengamatan saat diskusi, kemudian sumatif, yaitu siswa menyebutkan nama-nama ketua anggota BPDI. Kemudian pengayaan dan PPD, pengayaan itu sebenarnya yang sudah bisa memberikan tutor kepada PPD pengulangan materi masing-masing peserta didik karena masing-masing peserta remedinya berbeda-beda. Refleksi guru, apakah kegiatan PBM sesuai dengan rencana, apa yang menjadi kendala dalam PBM. Untuk siswa, hal-hal baru apa yang sangat menarik perhatian peserta didik dalam PBM. Terima kasih, itu yang kita sampaikan berdasarkan dasar pendidikan Pancasila. Untuk menutup, kita lanjut lagi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari ini yang Mas kemarin menjelaskan anggaran. Kemudian profil finansialnya adalah peneliti potong kreatif. Kemudian apa itu? Dapat cara luas. Jadi kalau sudah luas atau sendiri bisa bentuk papers yang boleh, menyerupai jajan yang boleh, menyerupai tidak boleh, nanti anak jadi bisa mengontrol sendiri. Tidak harus nanti itu sudah masuk diperjas. Kemudian nanti sebutkan yang sekarang apakah kalian untuk itu sudah bisa mencari terus apa lagi itu kegiatan pembelajarannya itu sampai sesuanya bagaimana. Oh ya kita membuat kelompok itu berdasarkan dari anak yang paling pintar sudah dan yang kurang jadikan kelompok sendiri. Nanti prosesnya ada tutor sebenarnya. Kalau yang anak-anak yang sudah prosesnya itu bisa kadang-kadang ada anak yang mikir pertanyaan nggak bisa, tapi dia dalam proses itu terus apalagi Beva asesmennya menggunakan apa? Asesmen yang awal itu tes dan KPD, otomatisnya adalah tes IC. Oh ya. Oke. Iya. Diferensiasinya sudah terpusat pada siswanya sudah ada. Previous-nya dari HPS sudah dapat ya. Jadi cocok antara profil pelajar Pancasilanya dengan karakter pelajarannya. Mungkin ada
Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Otonomi. Sesuainya di situ Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak langsung ini rumusnya ya. Jadi sama sekali. Ini figur itu bersihkan maksudnya nggak langsung ya loh biar anak-anak pemahaman bermaknanya bisa lihat baik tidak langsung ya mereka dari pelayan. Terima kasih banyak sekali. Masih ada lagi yang mau disampaikan? MG Matematika. Belajar matematika. Ingat dengan prakarya. Jangan lupa dengan prakarya. Aku suka dengan prakarya. Prakarya. Luar biasa. Oke. Kirain mau bawa skor juga ada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MGPG yang terdiri dari 2 orang, selalu duet, akan menyampaikan mobil ajar prakarya. Ini informasi umum dan lain sebagainya. Sudah semua kayaknya. Langsung pencapaian pekerjaan, peserta didik mampu menghasilkan produk ya berdasarkan modifikasi alat bahan dan teknik sesuai potensi lingkungan. Kompetensi awal peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam tanaman sayuran yang ada di lingkungan rumah. Profil belajar Pancasila, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global dan kolektif. Sarana dan prasarana alat dan bahan sana praktek ya, jadi otomatis menggunakan alat-alat praktek untuk menanam tanaman sayuran. Target bagi peserta didik, nanti peserta didik akan dapat menanam tanaman sayuran, memelihara dengan baik dan dapat menghasilkan produk. Model pembelajaran kontekstual, praktek langsung, media pembelajarannya lingkungan sekolah. Komponen pembelajaran, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Pemahaman bermaknanya kita perlu menanam tanaman sayuran karena memang kita semua memerlukan sayur untuk dimasak dan jadi semuanya membutuhkan otomatis pasti siswa tahu itu ya. Kemudian pertanyaan semantik, mengapa kita perlu menanam tanaman sayuran? Apa maknanya? Kemudian kegiatan pembelajarannya dan lingkungan bersama menghabiskan bagian siswa melaksanakan asesmen awal. Asesmen awalnya ini lisan ya, jadi kita bisa langsung menanyakan ke siswa, tapi juga nanti untuk kegiatan ini peserta didik dikelompokkan berdasarkan asesmen awal. Kemudian nanti setiap kelompok menerima RKPD ya. RKPD-nya ini nanti antar kelompok yang satu dan yang lain itu akan memiliki tanaman yang berbeda. Mungkin di rumah tanaman sayur kampung atau yang memang kita menyiapkan berbagai jenis tanaman. Itu differensiasinya di situ. Jadi nanti produknya juga berbeda-beda. Kemudian karena ini praktek ya otomatis siswa sudah kelas untuk melakukan praktek secara berkelompok.
Nanti untuk penelitinya menyampaikan dan menanyakan persis bagaimana pembelajaran dari ini, apakah menyenangkan. Jelas masih jelas senang karena kita belajar bareng. Kemudian menyampaikan kegiatan dari praktek yang kita lakukan dan akses pemilihannya yang bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk materi yang tidak sulit menerapkan kurikulum merdeka karena potensi untuk anak bersiap, maksudnya potensi pembelajaran berdasarkan pada siswa itu dapat banget ya di area ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Oke, nah untuk kami akan menjelaskan modul pelajaran alfabet yang kedua. Sebenarnya sama ya, karena memiliki format yang sama. Namun di sini ada beberapa yang unik untuk metodologi PEMDAS. Nah di sini dari metode langsung saja lah metode untuk modelnya untuk pembelajaran saintifik. Nah, pembelajaran sudah biasa melakukan. Nah, dengan metode yang sangat berbeda dengan pembelajaran yang lain. Mungkin ada yang bagaimana ya, Have and Word. Have and Word ini adalah metode bagian kemudian keseluruhan. Jadi siswa ini mengamati kemudian melakukan satuan utuh, misalnya pasti dari mulai posisi kuda dulu. Setelah kuda baru dikasih bolanya dikasih dilempari gitu. Baru keseluruhan dalam permainan yang sesungguhnya. Ya, jadi itu bedanya PEMDAS dengan pelajaran yang lain. Ada metode Pass and Word. Untuk apa tuh? Pass and Word. Oke, kalau selanjutnya ada yang berbeda. Kalau PEMDAS versi kita tetap menetapkan kognitif juga. Ada materi audiovisual ya, atau video pembelajaran. Nah, di sini sudah tulisnya sampai ditulis. Oke, nah untuk selanjutnya yang sedikit berbeda dari yang lain, nah untuk PEMDAS ini hampir 8% atau 90% kita dilakukan ya, terbukti dari bahan eksotik. Untuk kita bentuknya kita berikan. Oke, untuk terus selanjutnya. Pemahaman persaingan di sini ini adalah peserta didik mempraktikkan berbagai variasi spesifik yang maksudnya adalah spesifik dalam permainan bola voli. Yang kita tuju adalah permainan bola voli. Kemudian nanti ada asesmen. Untuk asesmen yang di awal ada berupa tes kognitif, asesmen kognitif secara lisan dalam aktivitasnya tulis. Walaupun itu seperti apa? Nah, lanjut setelah awal dulu, kemudian pembelajaran diakhiri dengan asesmen akhir berupa tes psikomotor ya, atau tes praktek untuk kerja. Jadi memang biasa seperti kalau servis, nah itu harus dilewati dari digital ini ya. Oke. Oke. Ada mungkin itu saja pelajaran yang sedikit berbeda. Itu anak pembelajaran ketika servis tidak masuk harus servis.
Kalau bahasa Inggrisnya Elijah. Service atau service kalau misalnya tidak masuk itu mundur ke belakang. Nah itu akan dikelompokkan yang belum lulus atau belum tuntas ya. Seperti itu barangkali ada pertanyaan 2012. Berarti proses ya, diferensiasinya di proses. Sudah memenuhi semua, sudah bagus sekolah siswa. Jadi dari bagian memenuhi yang pakai lisan ya, asesmennya pakai lisan. Ya baik, sebenarnya semua bisa diferensiasi. Jadi nggak susah kan ternyata. Baik, apa sudah habis? Mari kita beri tepuk tangan untuk ini Bu, yang sebenarnya Bahasa Indonesia, baca, tulis, dari dunia. Ya, ini dari bahasa Indonesia mungkin untuk awalnya tadi masih sama itu yang berbeda dari bahasa Indonesia itu pada kegiatan pembelajaran itu pendahuluan kemudian prosesnya kegiatan intinya itu nanti peserta didik secara berkelompok menerima potongan teks. Jadi nanti peserta didik secara berkelompok sudah diberitahu judul teks apa saja, namun mereka tidak menerima potongan teks. Nah nanti secara berkelompok kelompok satu mencari di mana keutuhan teks ini disusun sampai nanti selesai. Oh ini udah utuh sampai paragraf terakhir, baru nanti jadi diminta untuk mencari informasi pada teks deskripsi tersebut. Itu perbedaannya. Pemahaman memahami teks deskripsi, tulis untuk bahasa dan pengajaran sebagian visual. Pertanyaan pemantiknya, ya, pertanyaan pemantik itu berupa teks deskripsi yang menggambarkan suatu misal tempat wisata gitu ya. Kita membuat pertanyaannya apakah kalian menuju ke pantai ilmu, nanti peserta didik akan oh iya, terus nanti mungkin mereka memberikan ciri seperti apa, ada posisi di seru banget ya, nggak duduk tapi ahli kita bisa ya, ini berarti sudah dari belajar yang tadi sudah dibayangkan, dia sudah ini ternyata susah banget. Tidak sudah ya. Bahasa Indonesia, baca, tulis, oke, baik, siapa?
Ukuran berapa? Iya, ngerti apa? Ya itu kan. Direklam ini. Ada ini disebut agent atau apa? Mana nak absen saja? Ini
PKI juga terus dari diferensiasi produk dari tepuk tangan semua setelah ini Bapak Ibu sudah bisa membuat modul sebelum saya salam pakai lagu tadi ya tangan yang ke kanan ya baik gerak sekali masih Baik untuk peserta yang masih setia kegiatan online. Jadi kalau saya lain dong, bukan itu dong. Mikrofon matikan lah. Sidang yang hidupkan. Kami matikan kok. Kalau kita aku mau ngangkat tangan. Salam dari Melawi. Dompet kita punya tambah 3 kan ada. Judulnya adalah kecerdasan buatan sisa. Kegiatan buatan siap saji. Kira-kira kalau siap saji repot nggak Bapak Ibu? Bahkan tinggal makan tidak perlu duduk, tidak perlu registrasi, tidak perlu kecerdasan buatan siap saji ini sebetulnya sudah langsung tadi kan. Nanti dia pertama yang ada di pertanyaan. Ada mulai nih. Tadi ketika saya berkeliling mendampingi ada yang suruh bertanya dari Mapel IPS. Tadi apa ya? Fajar. Ketika membuka mencari model apa, bertanya di PNM namanya di situ
asisten guru. Coba Bapak Ibu semua dibuka dirinya, di situ ada sajian yang siap berupa asisten guru. Ya, di situ sudah ada. Nanti akan di-install setelah kegiatan juga. Kemudian yang kedua, yang sudah terlihat apabila Bapak Ibu menginstal browsernya adalah browser Opera. Di browser Opera itu juga sudah melekat. Ketika Bapak Ibu laptop browsernya disamping, nanti di sebelah kiri sudah ada beberapa tampilan termasuk media sosial, WhatsApp, bisa Telegram, ya, itu sudah ada. Kemudian juga yang sudah ada di browser masing-masing, yaitu yang Bapak lihat yaitu chat GPT sudah. Nah, nanti supaya tahu apa satu pertanyaan ketika ditanyakan apa GPT, kemudian apakah jawabannya sama? Ya nanti akan ditanyakan setelah itu. Jadi mungkin yang membuka asisten dengan pertanyaan yang sama. Nanti yang menggunakan GPT, kemudian yang membuat ini, yang dipakai yang coba sekarang membuka yang gampang saja. Saya bagi dua, yang sini dua kelompok, yang sebelah ini pakai asisten guru. Coba ditulis pertanyaan yang sama. Pertanyaannya sama. Saya seorang guru. Ditulis saya seorang guru SMP. Tolong jelaskan apa kecerdasan guru. Saya seorang guru. Tolong apa itu kecerdasan guru. Tolong jelaskan pasti yang dimaksud kecerdasan guru. Chat GPT ya. Oke, tolong dibacakan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer fokus pada pembuatan sistem atau mesin yang melakukan tugas yang biasanya manusia. Contohnya pemahaman bahasa alami dan pengambilan keputusan. AI dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan, AI dapat membantu guru dengan cara seperti memberikan umpan dari otomatis, menganalisis data pembelajaran untuk identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, dan menyediakan pembelajaran yang kebutuhan individu bermanfaat. Intinya kecerdasan buatan dari asisten guru. Dari Chat GPT. Dari Chat GPT
Tolong dibuka. Kecerdasan buatan artikel kreatif adalah bidang yang berhubungan dengan pembuatan mesin yang dapat memsimulasikan kemampuan berpikir dan belajar. Ya, ditemani kiranya tugas-tugas yang biasanya mengalami berbagai kecerdasan manusia seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, belajar hitungan, dan bahkan bermain permainan kompleks. Kami bekerja dengan menggunakan Kalimatnya sama persis ya Bapak Ibu. Ya. Ternyata meskipun pertanyaannya sama dalam satu sisa tadi beda berarti jawabannya berbeda. Tapi kalau diambil artinya sama nggak? Sama. Ya. Kalau dari ilmu plagiasi kan berbeda-beda satu atau dengan apa ya. Kemudian juga ya membuka laptop, buka browser browser Opera. Opera ini Opera siapa? Opera ini. Opera ini di sebelah kiri itu kalau saya Oke, karena waktunya jadi sudah habis, saya akan memakai sisa, ya, jadi siap saji, maksudnya siap saji nggak perlu registrasi, nggak perlu yang lain-lain, ya. Yang berikutnya coba Bapak Ibu memerintahkan yang memerintahkan jawabannya paling banyak terbatas ya. Apakah hanya di atau berapa? Contohnya misalnya tolong buatkan modul apa yang baru saja disiapkan. Ya, apakah jawaban maksimal buatkan modul atau buatkan soal atau yang kira-kira boleh yang putih, boleh yang hitam. Kira-kira jawabannya. Nah, untuk membuat pertanyaan harus spesifik. Harus menggunakan kata operasional dan terukur. Misalnya SPP apa ya, jadi siap saji. Kemudian bagaimana kalau tidak pakai teks tapi pakai suara? Memerintah pakai suara. Nanti di explore. Karena waktunya untuk kegiatan ini saya bersifat membuka yang siap saji, nanti yang harus menggunakan keterampilan IT istilahnya kecerdasan itu literasi digital
ya, untuk memperdalam kreativitas nanti Pak Adi yang akan jadi nanti ada beberapa hal mungkin nanti kalau yang paling penting nanti ada di mana Pak? Nanti berbasis kanvas. Di sana Bapak Ibu bisa mengedit gambar, bisa mengedit video, bisa stres, dan lain-lain. Saya kira itu materi kegiatan buatan yang siap nanti setelah buat simak diteruskan. Dan pada Bapak Ibu guru yang mengikuti di komunitas belajar siswa bersama, kami mengucapkan terima kasih partisipasinya dan silakan untuk memberikan saran di daftar hadir karena saja untuk semester awal ini smart assessment itu diselenggarakan dan mohon maaf karena ini kegiatannya kegiatan jadi tidak bisa dua arah ya tidak bisa dua arah karena kami nanti akan berbagi di akhir sesi terkait dengan materi-materi kegiatan yang sudah disampaikan. Laksanakan Pak. Espendo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Saidi SPPD. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sesi kegiatan pada sesi pertama ini. Nanti kita break sampai jam 13.00. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan sesi yang kedua. Untuk itu di awal sampai bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya.